Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Haryani Kusuma dengan NIM 181304120 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan pada kegiatan 1, sel-sel darah dan fungsinya. Yang pertama, jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak jumlahnya dari video yang saudara amati? Nah, dari video yang saya amati, yaitu video praktikum sel darah yang telah diberikan, sel darah yang paling banyak yaitu eritrosit dengan jumlah 4,2 sampai 6,2 juta per kubik dalam darah. Dari video yang telah diberikan, dapat digambarkan bahwa dalam sel darah itu terdapat plasma, kemudian lapisan darah, dan eritrosit. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah perbedaan penampakan eritrosit dengan leukosit? Nah, penampakannya bisa dilihat pada gambar, ada gambar eritrosit dan leukosit. Dari bentuknya, eritrosit berbentuk bikonkav, tidak berinti sehingga tidak hidup lama, berdiameter 7-8 mikrometer. Kemudian untuk leukosit berbentuk bulat dan berinti. Leukosit dibagi menjadi dua, ada leukosit granula, yaitu memiliki granula di sitoplasmanya. Jenis leukosit granula ada neutrofil, eutropil, dan basofil. Kemudian leukosit agranulosit, yaitu tidak memiliki granula di sitoplasmanya. Jenis-jenisnya ada limfosit dan monosit. Kemudian perbedaan lain pada jumlah. Pada pria dewasa, eritrosit berjumlah sekitar kurang lebih 5 juta sel per cc, sedangkan pada wanita dewasa kurang lebih 4 juta sel per cc. Sedangkan pada leukosit terdapat 4.800 sampai 10.000 dalam keadaan normal. Untuk masa hidupnya, eritrosit hidup 100 sampai 120 hari. Kemudian untuk leukosit bergantung pada masing-masing jenis sel darah putih. Tempat pembentukan, eritrosit dibentuk pada endotelium dan sumsum tulang, sedangkan leukosit pada sel retikuloendotilum dan sumsum tulang. Ketiga, yaitu gambarkanlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Ini merupakan gambar dari eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah berbentuk bikonkav dan tidak memiliki inti. Sel tersebut berdiameter 7-8 mikrometer dengan tebal 2,6 mikrometer di bagian tepi dan tebal hanya 0,75 mikrometer di bagian tengah. Bentuk bikonkav ini memberi rasio yang lebih besar untuk peluasan permukaan terhadap volume dan mempermudah pertukaran gas. Fungsi utama eritrosit adalah untuk mengedarkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Di dalam perjalanan fungsi tersebut, eritrosit dibantu oleh adanya hemoglobin. Hemoglobin adalah substansi eritrosit yang terdiri dari rantai heme dan globin. Rantai heme merupakan suatu senyawa besi protoporfirin yang membentuk sebuah bagian pigmen atau juga bagian bebas protein di dalam hemoglobin serta memiliki peran mengangkut oksigen. Pertanyaan keempat, baganlah mekanisme pembentukan eritrosit. Bisa dilihat ini merupakan bagian dari pembentukan eritrosit. Proses pembentukan eritrosit ini disebut dengan eritropoiesis. Pembentukan eritrosit tersebut kemudian diregulasi oleh suatu hormon glikoprotein dan disebut dengan eritropoietin. Sel pertama yang dikenali yaitu sebagai rangkai pembentukan eritrosit adalah proetoblas yang dibentuk oleh sel-sel stem C4UE. Kemudian sel periotriblas terbentuk dan
kemudian akan membelah beberapa kali. Sel-sel baru dari generasi pertama, pembelahan tersebut disebut dengan basofil erythroblast. Disebabkan karena bisa atau dapat dicat dengan warna basah, sel tersebut mengandung sedikit hemoglobin. Pada pembelahan tahap selanjutnya, jumlah hemoglobin yang dibentuk yakni lebih banyak dari sebelumnya. Sel yang terbentuk pada tahap tersebut disebut dengan polikromatofil erythroblast. Kemudian di tahap selanjutnya, jumlah hemoglobin yang dibentuk tersebut akan semakin banyak serta sudah memberi warna merah di sel. Sel tersebut dikenal sebagai orthochromatic erythroblast. Kemudian, di regenerasi selanjutnya, sel tersebut sudah dipenuhi oleh hemoglobin sampai pada konsentrasi 3,4%. Nukleus tersebut memadat menjadi kecil, serta juga sudah sisa akhirnya diabsorpsi kemudian didorong keluar dari sel. Di saat yang bersamaan, retikulum endoplasma direabsorpsi. Kemudian, sel selanjutnya disebut retikulosit karena mengandung sejumlah kecil dari materi basofilik yang terdiri atas sisa-sisa mitokondria, aparatus Golgi, serta sedikit organel sitoplasma lainnya. Selama pada tahap retikulosit, sel-sel akan berjalan ke sumsum tulang, kemudian masuk ke dalam kapiler dengan cara diapedisis. Materi basofilik yang tersisa di dalam retikulosit normalnya akan menghilang dalam waktu 1-2 hari, serta setelah itu menjadi eritrosit matur. Disebabkan karena waktu hidup retikulosit itu pendek, maka konsentrasinya di antara seluruh sel darah normal itu sedikit kurang dari 1%. Apabila eritrosit ini telah atau sudah berada dalam sirkulasi, maka di dalam keadaan normal, umur sel darah merah ini yakni kurang lebih hanya 120 hari. Sel darah merah yang telah atau sudah tua menjadi lebih rapuh serta bisa atau dapat pecah dalam perjalanannya dengan melalui pembuluh darah yang sempit. Sebagian eritrosit tersebut akan pecah di dalam limfe disebabkan karena terjepit sewaktu melewati pulpa merah limfe, serta sebagian dari itu akan dibongkar di hati. Hemoglobin terlepas dan eritrosit kemudian akan difagositosis serta dicerna oleh sel-sel makrofag terutama yang terdapat di dalam limpa, hati, serta juga sumsum tulang. Setelah di hati, hemoglobin itu berubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Dan yang kelima, rincilah fungsi dari masing-masing leukosit. Leukosit dibagi menjadi dua, ada leukosit granula dan leukosit agranulosit. Leukosit agranula dibagi menjadi tiga, yaitu neutrofil yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh yang merespon dengan cara menyerang bakteri atau virus. Kemudian yang kedua, eosinofil berfungsi melawan bakteri dan infeksi parasit seperti cacing dan bekerja ketika seseorang mengalami reaksi alergi. Yang ketiga, basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen, kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Pada leukosit agranulosit dibagi menjadi dua, ada limfosit yang berfungsi menjaga kekebalan tubuh. Ada dua jenis utama limfosit, yaitu limfosit B yang berfungsi membuat antibodi untuk melawan bakteri, virus, dan racun yang menyerang tubuh, serta limfosit T bertanggung jawab untuk menghancurkan sel tubuh sendiri yang telah diserang virus atau menjadi kanker. Kemudian monosit berfungsi berpindah ke jaringan-jaringan dalam tubuh sembari membersihkan sel-sel yang sudah mati. Yang keenam, rincilah fungsi dari
trombosit. Trombosit adalah fragmen sitoplasma megakaryosit yang tidak berinti dan terbentuk di sumsum tulang. Trombosit matang berukuran 2-4 mikrometer, berbentuk cakram bikonveks dengan volume 5-8 pl. Trombosit setelah keluar dari sumsum tulang, sekitar 20-30% trombosit mengalami sekuenstrasi di limfa. Fungsi trombosit adalah untuk membukukan darah dan membuat darah menjadi lengket sehingga bisa membentuk gumpalan saat terjadi pendarahan. Trombosit akan berbentuk benang-benang pembekuan darah yang disebut dengan benang-benang fibril. Benang-benang fibrion akan membentuk jaring-jaring yang akan menutupi daerah luka sehingga menghentikan perdarahan aktif yang terjadi ketika luka. Yang ketujuh, bagankanlah proses terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka. Seperti pada bagan, bisa dilihat mekanisme pembentukan darah. Pertama, trombosit pecah lalu mengeluarkan trombokinase. Trombokinase lalu masuk ke dalam plasma darah. Plasma darah akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan Ca2+. Kemudian, trombin yang terbentuk akan merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini menyebabkan luka akan dapat tertutup kembali. Yang kedelapan, analisislah faktor-faktor apa yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh. Faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah adalah fungsi utama dari trombosit atau platelet adalah untuk pembekuan darah. Ketika pembuluh darah luka atau bocor, maka tubuh akan melakukan 3 mekanisme utama untuk menghentikan perdarahan yang sedang berlangsung. Yang pertama, melakukan pengkerutan atau krotriksi, kemudian adanya aktivitas trombosit dan aktivitas komponen pembekuan darah lainnya di dalam plasma darah. Yang kesembilan, kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Nah, faktor-faktor pembekuan darah ini yaitu protombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protombin akan diubah menjadi trombin. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati dapat diubah menjadi fibrin. Ion kalsium merupakan ion organik dalam plasma serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Tromboplastin adalah protein plasma yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Vitamin K adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protombin dan faktor pembekuan lainnya di dalam hati. Diabsorpsi dari usus dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi hati. Pembekuan darah terjadi melalui 3 langkah utama, yaitu yang pertama, suatu zat atau kompleks zat-zat disebut antifator protombin timbul sebagai reaksi terhadap pecahnya pembuluh atau kerusakan darah itu sendiri. Kemudian yang kedua, aktivator protombin mengkatalisa perubahan protombin menjadi trombin. Yang ketiga, trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menjaring trombosit, sel-sel darah merah, dan plasma hingga terjadinya bekuan darah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.